Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Oke, tema kita kali ini adalah pesan semesta untuk keuangan kamu. Jadi, pesan apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu tentang keuanganmu di hari esok, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, kalian bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah pesan untukmu, orang-orang yang terpilih untuk keuanganmu ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada keuanganmu ke depan. Oke, di sini ada Five of Wands, ada The Sun, ada Six of Swords, Ten of Pentacles, Six of Cups, Five of Swords. Oke, saya lihat dulu masalahmu ya tentang keuangan, sehingga nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu. Oke, saya lihat di sini ya, untuk keuangan kamu ada beberapa yang mulai bekerja ya. Kondisinya banyak sekali pengeluaran tak terduga. Adapun gaji yang kamu kerjakan ini, proyek saat ini ya, belum terbayarkan, atau mungkin kamu harus modal duluan, atau banyak yang nipu. Wah, stres ya kamu kondisinya saat ini. Ada juga yang mempunyai balita sehingga harus apa dibilangnya, pengeluaran susu, pampers ya, ataupun biaya lagi dalam kandungan ya, hamil, untuk biaya apa dibilangnya, vitamin, konsul ya, ataupun mungkin nih anak sekolah juga ya, sehingga stres apalagi di bulan 6 ini ya, nanti kita sedikit lagi bulan 6 ya, anak sekolah atau biaya pendaftaran ya, yang mau masuk sekolah, buku-bukunya, ke peralatan sekolah. Nah ini ya yang membuat kamu stres, pusing ya. Ada beberapa juga hutang di mana-mana ya, ada di bank A, bank B, bank C ya, bingung mana yang mau dibayar gitu. Terus ada beberapa juga yang kamu punya piutang tapi malah mereka nggak bayar, jadi kamu stres juga, stres sendiri ya, yang memikirkan uangmu yang ada di orang, janji-janji palsu bilang besok padahal nggak bayar-bayar. Dan ya saya lihat di sini ada juga orang-orang yang menipu ya, menipu, akhirnya kamu mungkin merasa tidak nyaman bersama mereka, dan akhirnya kamu juga ikhlas atas apa yang pernah terjadi. Kamu mengambil pelajaran saja ya, karena di sini juga ada menipu mengatasnamakan cinta ya, pinjam uang nanti dibalikin, ataupun bahkan kamu sudah berkorban banyak uangmu, terutama ya karena kita bicara tentang keuangan, tapi malah dia pergi dengan yang lain. Ibaratkan kamu antar jemput kan perlu duit ya, beli bensin kan perlu duit, kendaraan itu juga pakai duit dibayar ya, terus makan, traktiran apa ya, tapi ujung-ujungnya dia nikah dengan yang lain, atau malah dia tidak menghargaimu, kamu yang harus pontang-panting cari uang, dia santai baik. Ataupun ada juga saya merasakan di sini energinya kamu yang jadi tulang punggung, dia tidak ada apapun
niat untuk membantu kamu, ya padahal mungkin dia laki-laki ya, tugas dia. Ataupun mungkin kondisinya pada saat kamu sudah tidak mempunyai uang, baru dia pergi meninggalkan kamu ataupun mengusir. Nah, nih. Jadi di sini kamu menyesuaikan saja ya, karena saya lihat di sini tentang keuangan. Jadi energi banyak orang, energinya saya rangkum, kamu menyesuaikan saja apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Nanti kita lihat ya. Ini yang masalah-masalah yang lagi kamu hadapi. Kalau ini lagi kamu hadapi, ya ini pesan untukmu. Oke, kita lihat lagi di sini pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang masalahmu yang ada tadi saya ucapkan. Ada Three of Wands, ada Four of Pentacles, ada juga di sini King of Swords, ada Nine of Wands, Nine of Swords, King of Pentacles, King of Swords. Wah, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, tidak usah terlalu menangisi, merenung ya. Gak usah. Ikhlaskan. Ini kamu masih nunggu-nunggu kapan ya uangku balik, ataupun mungkin kamu merasa tidak adil pada kehidupan ini. Kenapa ya mereka begitu jahat padaku? Kenapa ya saya hidupku begini? Kenapa ya saya stres, orang lain di sana bahagia? Ya. Jadi untuk keluar dari keterpurukan ataupun apapun, semua itu harus diikhlaskan dulu. Kamu harus bisa menerima kan kondisimu saat ini. Dimana kondisimu saat ini kan karena keputusanmu di masa lalu. Bener kan? Jadi hati-hatilah dalam berucap, hati-hatilah juga dalam mengambil keputusan, dan hati-hatilah juga dalam segala hal, ya, entah apapun. Karena saya lihat di sini kamu kurang hati-hati. Kamu tuh kayak percaya saja sama orang itu. Kita bisa percaya sama orang itu, tetapi lihat 1-2 kali gelagatnya bagaimana. Jangan ditipu. Jangan hanya lihat casing, lihat rupa, langsung kamu, oh ya ini orang baik. Orang kalau semua kita punya uang, semua orang kan baik sama kita. Yang keluarga pun, yang bukan keluarga pun juga ngaku-ngaku keluarga. Coba kalau kita miskin, ya yang keluarga pun mungkin acuh tak acuh. Bahkan mungkin nggak mengenal kita sama sekali. Nah di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, pada saat kamu terpuruk ini, kamu harus bersyukur bahwa kamu tahu siapa yang tulus, siapa yang tidak. Siapa yang modus, siapa yang memang betul-betul berada pada saat kamu susah. Ini pembelajaran buat dirimu. Kenapa? Karena kemarin semesta mau kasih teguran, kamu nggak ngeh. Jadi akhirnya semesta kasih jatuh kamu, supaya kamu ngeh. Oh jatuh, siapa yang memberikan pertolongan nih? Orang-orang yang biasa kamu bantu atau orang-orang yang tidak kamu pedulikan? Dan di sini ada beberapa orang-orang yang kamu bantu malah tidak tahu diri. Dan di situ yang semesta mau sampaikan bahwa ini loh orang ini bertopeng. Semesta itu sayang sama kamu, makanya dia menjatuhkanmu. Untuk apa? Kebaikanmu. Supaya kamu sadar bahwa orang yang kamu bantu ataupun orang yang mengelabuimu setiap hari ini, ya, itu adalah orang jahat. Yang kamu tahu bahwa oh tidak, dia baik kok, ya. Padahal itu sebenarnya modus. Kenapa? Karena kamu punya uang. Ya kenapa kamu harus menunggu orang itu? Ya, atau saya sudah ditipu Kak Ica. Ya sudah, biarin aja. Itu kan keputusan kamu, kebodohan kamu di masa lalu. Percaya-percaya aja tuh orang. Ya. Tapi tidak usah sekarang kita, artinya gini, kita harus bisa menerima, harus bisa ikhlas tentang keputusan kita di masa lalu. Ya. Harus fokus pada dirimu saat ini. Tentukan tujuanmu. Ya. Kalaupun ada penyesalan ataupun apapun, ya sudah, stop sampai di sini. Kita rubah hidup kita dengan kondisi yang baru. Ya, jangan ada kata tangisan. Kamu harus move on, harus bangkit. Kamu kuat, kamu bisa. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu yang intinya adalah pertama harus ikhlas. Kamu harus tahu bahwa oke, saya menerima akan keadaanku saat ini. Dan yang kamu akan rubah untuk hidupmu jauh lebih bahagia, ya, lebih terlepas dari atau bebas secara finansial. Pertama, ubah gaya hidupmu. Ya, kamu harus lebih irit. Ya, kamu harus tahu apa kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Itu dulu yang kamu lakukan. Lebihnya tabung. Macam contoh biaya listrik, ya, atau air, pengeluaran makanan sehari-hari. Ya, dipres.
Kalau biasa makan daging seminggu 5 kali, ya seminggu sekali atau 2 kali lah. Banyak makan sayur, buah. Kalau memang kondisinya mahal sayur dan buah, tanam. Sekarang orang itu bilang, Kak Ica nggak ada lahan. Kalau ada niat pasti bisa. Ya, ada lahan, nggak ada lahan Kak Ica untuk berkebun. Ya walaupun mungkin tanam di pot ya. Atap kamu itu dirubah ya, atau mungkin kalau dibilang ya di emper-emper aja. Di sekeliling emper-emper kamu. Yang penting ada niat. Ada matahari, tempat jemuran di situ bisa. Ya. Cuman kebanyakan orang mau yang luas kayak kebun apa gitu. Yang simple-simple aja dulu, tanam rica, tomat ya. Supaya apa? Menghemat pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Lumayan kan? Segar diambil dari kebun sendiri. Cuman kita malas biasanya. Nah itu untuk kebutuhan pokok, untuk listrik, hemat, air ya. Kalau bisa mencuci pakai tangan. Kalau sedikit bajunya, tuh sekarang kan lebih ke mesin cuci semuanya. Ya. Tapi ya itu dari kalian aja. Cuman di sini semesta mau sampaikan untuk penghematan. Terus di sini kamu harus bisa lebih peka terhadap peluang bisnis. Jangan gengsi. Kalau ada peluang di situ kerjakan. Peka. Oh ini cocok nih. Ini bagus nih. Di situ. Pas ada peluang bisnis apapun, kalau kamu sudah punya bisnis yang ini tapi bisnisnya kok lagi kurang, bukan berarti langsung tutup. Tapi oh ya, saya harus mungkin hari ini lagi sepi di sini. Oke, saya ke sini dulu gitu. Ya. Contohnya ya, kamu jualan online. Wah, lagi sepi nih jualan tas. Bagaimana kalau saya jualan baju tapi tetap online? Atau saya jual produk orang ya, online. Jadi kamu contohnya skincare apa ya. Kamu kerjasama dengan produk-produk atau brand-brand lokal ya. Pokoknya selama ada peluang kamu kerjakan. Jangan pilih-pilih. Karena hidup ini adalah perjuangan, bukan santai bae. Dan yang semesta mau sampaikan juga, jangan tunda untuk melunasi hutang kamu. Kalau memang ada hutang. Ya. Itu aja. Kalau kamu malah menambah hutang ya pusing lagi. Gali lubang tutup lubang. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa merubah gaya hidup kamu, ya harus bisa lebih hemat karena kebutuhan tak terduga ini kan banyak. Anak sekolah tadi, mungkin pasangan yang tidak peka atau pasangan yang kurang bertanggung jawab. Jadi kamu yang harus bisa mengatur kelola keuanganmu sendiri. Jangan ada hutang, lunasi cepat hutang kamu. Ya. Jangan pernah tunda. Yang paling utama adalah gaya hidup. Kalau HP kamu masih bisa dipakai, kenapa harus perlu ganti HP baru? Ya, jadi barang-barang yang masih bisa dipakai, pakailah. Nanti kalau memang sudah saatnya ganti, baru diganti. Bukan kita pelit, tetapi memang kita di sini harus tahu bahwa mana yang urgent, mana yang penting. Ada ini semua penting, tapi ada yang lebih penting. Ya. Dan jangan gengsi. Untuk keluar dari keterpurukan keuangan itu aja. Ubah gaya hidup, harus peka terhadap peluang, jangan gengsi. Kamu harus bisa untuk melunasi hutangmu. Dan paling utama adalah mengikhlaskan semuanya kepada semesta. Biarlah semesta yang akan mengatur rezekimu. Ingat, rezeki kita tidak akan tertukar. Jadi kalau orang pernah menzolimi kita, menipu kita atau apapun, ya sudah ikhlaskan saja di awal tadi saya bilang. Ya, dia akan balik dengan sendirinya. Entah dari dirinya ataupun dari sumber lainnya. Kita fokus aja, anggap aja kalau memang kamu sudah menipu mereka, dia sudah menipumu, anggap aja kamu ikhlas memberikan sedekah kepada mereka. Pasti itu akan balik. Tetapi balik itu dengan caranya tadi, ada action yang kamu lakukan. Ya. Jangan terlalu mau pusingkan ya, merenung sampai stres ya. Ingat, kamu ikhlas ya, kamu akan bisa sukses ke depannya. Otomatis kan keuangan ada kalau kamu sukses. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih percaya diri. Fokus pada dirimu. Ingat, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri. Semesta hanya bisa merestui jalannya. Jadi kalau jalanmu hari ini mulus, semesta merestui. Kalau tidak, berarti ada yang semesta mau sampaikan kepada kamu, ini kayaknya jalannya kurang bagus. Ya, kerja ini kayaknya kurang bagus. Kamu harus cari kerja yang lainnya yang lebih bagus. Bukan berarti, aduh kenapa ya, gagal kenapa ya, ini kenapa. Jangan pakai kenapa. Karena ada rencana semesta yang terbaik untuk dirimu. Dan dari orang-orang yang toksik, yang pernah membuatmu terluka ataupun menipumu, ya itu menjadi pembelajaran buat dirimu supaya jangan terjadi di hari esok.
Kamu harus bisa lebih cerdas dalam menilai seseorang. Seperti gitu ya. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate ya. Untuk keuangan kamu, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up, lebih ya tenangkan diri untuk bisa meraih apa yang kamu inginkan. Ingat, keterpurukan itu bisa berubah seiring waktu dari cara menilai masalah. Jadi sekarang pecahkan masalahmu, kamu harus bisa lebih fokus ya, dan juga bisa lebih tentukan tujuan akhirmu apa, dan kamu harus action ya. Jadi percuma juga kita punya cita-cita ya, karena harus ada action, bukan hanya duduk diam di tempat. Percuma kita punya talenta, punya sumber daya, punya akal pikiran, tetapi tidak dikembangkan. Harus dikembangkan dengan apa? Action. Kita harus bisa produktif ya. Kita harus bisa mempunyai karya. Seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.